Assalamualaikum. Namaku Yudi. Tahun 2022 aku pindah ke rumah kontrakan paling ujung kampung. Letaknya mepet ke pagar kuburan desa. Harga sewanya murah. Dapurnya kecil. Kamarnya satu. Di belakang, kalau aku buka jendela, yang kelihatan bukan kebun, tapi deretan nisan lama dan satu pohon Kamboja yang bunganya sering jatuh ke teras. Siang tadi, setelah asyar, kampung kami ramai. Tetangga sebelah, Buati, meninggal. Orangnya baik, suka memberi kue ke anak-anak. Prosesi pemakaman selesai menjelang maghrib. Tanahnya masih basah. Waktu pulang dari mushola, bau tanah baru itu kuat sekali. Ada sisa kemenyan tipis dari tenda duka. Angin sore membawa dingin yang menempel sampai ke tulang. Keuanganku lagi pas-pasan. Kerjaanku pegawai toko kelontong. Gajinya cukup buat makan dan bayar kontrakan. Karena itu, ketika Pak RT datang habis maghrib, aku langsung paham arah obrolannya. "Yud," katanya sambil berdiri di teras. Hujannya rintik. "Malam ini tahlilan jalan sampai jam 11. Genset mushola kadang rewel. Kamu bisa bantu jaga? Sekalian duduk di pos ujung dekat kuburan. Ada uang rokok." Aku menatap jalan kecil yang gelap ke arah pemakaman. Lampu gang di ujung sering redup. Pos ronda di sana setengah terbuka. Di sisi kanan pos ada keran umum. Airnya menetes pelan dari selang. Hawa malam turun pelan. Dingin, tapi bukan yang menusuk. Lebih ke dingin lembab. "Bayarnya berapa, Pak?" tanyaku. Jujur saja, Pak RT menyebut angka. Tidak besar, tapi cukup untuk menutup belanja beras minggu ini. Aku mengangguk. "Siap, saya jaga." Tugasnya jelas. Jam 8 sampai jam 2. Cek bensin genset. Pastikan lampu jalan sisi barat kuburan jangan mati, karena keluarga duka masih keluar masuk. Kalau ada orang cari alamat, arahkan. Jangan tinggalkan pos terlalu lama. Jika ada apa-apa, telepon Pak RT. Sehabis Isya, kampung menurun pelan. Rumah duka ramai orang baca Yasin. Aku duduk di pos ujung. Di depanku kuburan gelap dengan lampu kuning satu. Di kiri, pagar kawat. Di kanan, deretan rumah, termasuk kontrakanku. Bau kopi dari rumah tengah. Dari arah kuburan, bau tanah basah bercampur anyir besi pagar. Suara langkah pasir pelan terdengar kadang-kadang, lalu hilang. Mungkin kucing, mungkin angin geser daun. Jam 9 kurang, genset batuk sekali. "Aduh," gumamku. Aku berdiri, cek bensin. Masih setengah. Kututup lagi, kusentuh knalpotnya sebentar. Panas. Aku kembali duduk. Hujan rintik-rintik menabur atap pos. Ritmenya rapi. Di sela itu, terdengar 3 ketukan pelan dari arah belakang rumahku. Tok, tok, tok. Jeda. Lalu sunyi. Aku menoleh. Pagar kawat diam. Pohon Kamboja tidak bergerak. Tapi bulu kuduku berdiri. "Assalamualaikum," aku ucapkan pelan. Tidak ada jawaban. Aku merapatkan jaket. Kubiarkan lampu pos menyala terang. Kutarik napas lewat mulut. Baunya campur-campur. Kertas sisa kemenyan, tanah basah, sedikit anyir. Jam 9 lewat, tahlilan di rumah duka istirahat sejenak. Beberapa bapak merokok di teras. Suara mereka kedengaran sampai pos. Aku mengecek ponsel, memastikan sinyal ada. Grup warga ramai membahas giliran jaga. Tiba-tiba sebuah pesan masuk. Nomor tidak tersimpan. Foto profilnya hitam. Isinya pendek. "Jangan matikan lampu barat." Aku menegang. Tanganku dingin. Aku balas. "Siapa?" Belum sempat kukirim, ada pesan kedua masuk. Masih dari nomor yang sama. "Tolong." Aku menelan ludah. Layar ponsel berganti. Nama pengirim tiba-tiba tersinkron dari buku telepon kampung. Mataku membesar. Di atas chat, muncul nama yang tidak mungkin aktif malam ini. Ibu Wati. Di saat yang sama, dari arah kuburan, terdengar bunyi gesek tanah sangat pelan. Seperti ada yang menarik sesuatu yang berat. Genset berdengung agak turun. Lampu jalan sisi barat bergetar, lalu redup sebentar, tapi tidak mati. Aku berdiri setengah. Jantungku menghitung cepat. "Bismillah," kataku pelan.
Saya jaga sampai tuntas. Di telinga, udara terasa dingin seperti air dari keran. Di hidung, ada bau anyir tipis yang tidak enak. Dari belakang rumahku, 3 ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lebih dekat, lebih jelas. Aku menggenggam senter. Malam seperti menunggu. Dan tugasku baru mulai. Hawa jam 9 lewat makin lembab. Angin kecil dari arah kuburan membawa bau tanah baru yang anyir halus. Lampu barat di ujung pagar berkedip sebentar, lalu stabil lagi. Pesan di ponsel masih terbuka. Nama pengirim di layar tetap sama. Ibu Wati. 2 kata yang menempel di kepala. Jangan matikan. Aku berdiri, merapatkan jaket. Bismillah, gumamku. Aku cek panel kecil di samping pos. Saklarnya kencang. Kabel ke lampu barat bagus. Genset mendengung pelan. Ritmenya rata meski agak berat karena basah. Ku tatap jarum bensin. Masih setengah. Dari balik rumah kontrakanku, 3 ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Jaraknya seperti dari pagar kawat di belakang dapur. Tidak keras. Jelas. Setelah itu ada gesek tanah. Seperti benda diseret pendek, lalu lepas. Aku ambil senter. Ku tembakkan cahaya ke sela pagar. Batang Kamboja terlihat basah. Di salah satu ranting, bunga putih jatuh pelan, menyentuh tanah, lalu berhenti di garis air yang mengalir ke parit kecil. Aku menelan ludah. Assalamualaikum, permisi, ucapku pelan ke arah nisan-nisan yang samar. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi rintik menabur atap pos. Pak RT mengirim pesan di grup. Lampu barat aman? Di rumah duka lagi padam beberapa detik. Aku balas cepat. Aman, Pak. Genset stabil. Saya pantau. Balasan jempol muncul. Aku duduk lagi. Kubuka mushaf kecil plastik yang selalu kubawa. Kubaca Yasin pelan. Pelafalan hati-hati. Tanda baca kutekankan. 2 halaman. 3 halaman. Setiap kali sampai ayat tertentu, ada angin dingin menembus lengan baju, lalu reda. Di sela bacaan, dari arah kuburan terdengar bisik yang tidak jelas. Bukan suara orang ngobrol. Lebih seperti hembusan yang lewat di sela pagar. Bunyinya sepotong tanpa kalimat. Tiba-tiba ponsel bergetar. Pesan masuk. Masih dari nama yang sama. Sapu lampin di pagar. 3 kata yang aneh. Aku mengernyit. Lampin? Kain pembungkus? Aku arahkan senter ke pagar kawat bagian bawah. Benar. Ada kain kecil putih keabu, mirip kain pembungkus bunga, tersangkut di kawat dan becek lumpur. Ujungnya menjuntai ke parit. Saat angin lewat, kain itu menampar kawat, menimbulkan ketukan pendek. Tok, tok, tok. Jadi itu sumbernya. Gumamku lega setengah. Aku memakai sarung tangan kerja. Ku masukkan tangan lewat sela. Ku tarik kain pelan. Basah, dingin. Ada bau anyir sangat tipis bercampur wangi Kamboja. Kain lepas. Kutaruh di ember kecil dekat pos. Ketukan berhenti. Begitu kupikir aman, lampu barat mendadak meredup. Genset batuk 2 kali. Aduh, aku berdiri. Kuputar keran kecil untuk cek aliran bensin. Lancar. Kupukul badi genset sekali dengan telapak tangan. Dung. Dengungnya naik lagi. Stabil. Lampu barat kembali terang. Di saat itu, dari sisi kuburan terdengar sesuatu yang membuat tengkuku dingin. Suara langkah di atas tanah basah. Pelan. Hati-hati. 1, 2, 3. Lalu diam di belakang tembok rendah. Siapa di situ? Suaraku keluar setengah berbisik. Senter kuarahkan ke bawah pohon Kamboja. Tak ada orang. Hanya bekas telapak kecil di tanah yang baru. Bukan kaki telanjang. Bukan sepatu besar, seperti sandal rumah, tapi miring, setengah terbenam. Air menggenang pelan di cekungan jejak. Aku mundur setapak. Kubaca istighfar pendek berulang. Astagfirullah, astagfirullah. Nafasku di dalam masker terasa hangat lalu dingin lagi. Aku duduk, memaksa fokus pada tugas. Jaga lampu, jaga genset, arahkan orang kalau ada yang lewat. Jam mendekati 10. Tahlilan di rumah duka kembali mulai. Suara ayat dan salawat terdengar lirih mengalun sampai pos.
Ada tenang yang turun sebentar. Aku menaruh senter, meneguk air mineral. Pahit di lidah berkurang. Kulit di tengkuk yang tadi tegang mulai turun. Lalu ponselku bergetar lagi. Jangan tinggalin pos. Pesan baru dari Ibu Wati. Aku bahkan belum menekan balas ketika suara ketukan lain muncul. Bukan dari pagar, bukan dari tanah. Dari balik jendela dapur rumah kontrakanku sendiri. 3 ketukan pelan. Tok, tok, tok. Jeda. Lalu suara geser kursi sangat kecil. Seperti kaki kursi digeser orang yang tidak mau membuat bising. Dadaku mengeras. Rumahku terkunci. Hanya aku yang punya kunci. Aku berdiri, menajamkan telinga. Tidak ada angin besar. Hujan rintik saja. Suara bacaan dari rumah duka tetap jalan. Aku kembali menatap ponsel. Jempolku mengetik pelan. Bu, apa yang perlu saya lakukan? Kutahan napas menunggu. Balasan muncul cepat. Seperti tidak perlu diketik. Lampu. Jangan padam. Ambil sapu lidi. Sapu lidi tergeletak di sudut pos. Aku ambil. Ujungnya masih lembab. Buat apa? Aku kirim pesan. Balasannya datang lagi. Tarik ke arah kiri. 3 kali. Aku menelan ludah. Bismillah. Kupegang bagian tengah sapu. Kuarahkan ke sela pagar belakang yang menuju tanah baru. Kutarik perlahan tanah tipis dan daun jatuh yang menutup jalur kecil seukuran telapak kaki. Sekali. Kedua. Ketiga. Di tarikan ketiga, ujung lidi menyangkut sesuatu yang keras kecil. Aku menunduk. Cahaya senter menangkap benda logam bulat separuh tertanam. Cincin. Warnanya kuning pudar dengan ukiran bunga sangat halus. Ada lumpur menempel. Aku sisihkan tanah. Kuangkat cincin itu. Dingin sekali. Di perut cincin ada huruf kecil terukir. W. Aku mematung beberapa detik. Wati. Nafasku kembali pendek. Benda ini tidak mungkin ada di luar pagar tanpa sebab. Seharusnya cincin melekat di jari waktu dikafani. Atau dilepas dan diserahkan keluarga. Kenapa ada di tanah luar pagar? Dekat parit, kupandangi cincin itu di bawah lampu pos. Di permukaannya ada lecet baru. Seperti tergores benda tajam. Di balik pos, suara langkah di tanah terdengar lagi. Pelan. Mundur. Lalu diam. Dari arah rumah duka, takbir kecil menyusul baris salawat, seolah menutup putaran bacaan. Ada angin lewat. Bunga Kamboja lain jatuh. Hening. Ponsel bergetar. Pesan baru. Taruh di meja pos. Jangan bawa masuk. Nanti ada yang ambil. Aku menatap meja kayu pos. Permukaannya lembab. Ada bekas gelas kopi. Aku ragu beberapa detik, lalu menurut. Kutaruh cincin di tengah meja. Mengkilap kecil di bawah lampu. Ujung sapu lidi kutegakkan di sudut. Selang 2 menit, bayangan seseorang mendekat dari arah gang kecil antara rumah duka dan pos. Bukan dari kuburan. Dari kampung. Langkahnya hati-hati. Aku memegang senter tapi tidak menyorot. Sosok itu berhenti setengah meter dari cahaya pos. Kulepas napas pelan. Pak RT, kataku. Orang itu melangkah masuk cahaya. Ternyata bukan. Bukan warga tua. Bukan bapak-bapak. Seorang remaja laki-laki, mungkin kelas 3 SMK. Wajahnya pucat. Matanya gelisah. Bajunya basah sebagian. Nafasnya cepat. Dia melihat cincin di meja pos. Tangannya refleks naik sedikit. Seperti akan meraih. Lalu turun lagi. Mas, itu. Punya Bu Wati. Suaranya serak. Aku diam. Dingin naik lagi dari telapak kaki. Kamu tahu dari mana? Dia mengatup bibir. Menelan. Saya. Tadi sore bantu gali. Sama 2 orang. Pas pemakaman, cincin itu lepas. Nempel lumpur di ujung kain. Seharusnya saya bilang. Tapi orang yang satu, bilang nanti saja. Dia bilang biar dia urus malam ini. Kata, malam ini, membuat punggungku berkeringat dingin. Siapa yang suruh balik malam ini? Tanyaku pelan. Dia menunduk. Saya takut nyebut namanya. Mas. Sebelum aku menjawab, ponselku bergetar lagi. Pesan yang sangat pendek muncul. Dia datang.
Layar memantulkan cahaya ke wajahku. Angin dari arah kuburan tiba-tiba lebih dingin, menusuk jaket tipis. Di ujung jalan kampung, langkah orang dewasa terdengar. Berat, terukur, mendekat ke pos pelan, seolah tidak mau membuat suara. Lampu barat berkedip sekali, lalu kembali stabil. Cincin di meja memantulkan cahaya kuning. Remaja itu mundur setapak, bibirnya bergetar. Aku menatap jalur gelap itu, menggenggam senter lebih kuat. Di dada, ayat yang tadi kubaca bergerak pelan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, bisikku. Langkah itu berhenti tepat sebelum cahaya pos menyentuh sepatunya. Sunyi menggantung 1 detik yang panjang. Lalu suara laki-laki dewasa, datar, keluar dari gelap. Yud, lampumu ganggu. Matikan barat sebentar. Aku tidak menjawab. Tanganku dingin, tapi tidak gemetar. Di layar ponsel, pesan baru masuk. 1 kalimat yang membuat tengkuku seperti ditarik. Jangan padamkan. Ambil foto wajahnya. Langkah itu berhenti di luar jangkauan lampu pos. Bau rokok kretek basah bercampur anyir besi pagar. Nafas orang itu terdengar pelan, diatur. Remaja SMK di sampingku mundur setapak. Tangannya kaku di samping celana. Aku menahan napas. Lampu barat tidak boleh padam. Keluarga masih keluar masuk. Kataku pelan tapi jelas. Suara laki-laki itu datar. Sebentar saja, Yud. Ada urusan kecil. Biar cepat. Aku menggeser ponsel ke mode kamera. Flash ku matikan. Rekam video kuaktifkan diam-diam. Senter ku pegang di tangan kiri. Diarahkan rendah. Saya foto untuk laporan ronda, kataku. Biar kalau lampu padam kita punya catatan. Ia melangkah setengah maju. Masih berusaha di pinggir cahaya. Kuangkat ponsel. Pada detik itu, genset batuk sekali. Lampu bergetar, tapi tidak mati. Aku menepuk bodinya pelan. Dengung naik lagi, stabil. Laki-laki itu spontan menoleh ke arah genset. Cahaya bergerak sedikit dan menyentuh pipinya. Cukup untuk menangkap potongan wajah, kumis tipis, bekas luka kecil di bawah mata kanan, topi hitam basah, jaket hujan hijau tua dengan garis reflektif pudar. Jangan main-main, Yud. Suaranya lebih rendah. Taruh lampu. Saya ambil barangnya. Beres. Remaja di sampingku berbisik cepat, gemetar. Mas, saya kayak kenal suaranya. Ia menunduk, tidak berani menyebut nama. Ponselku bergetar. Pesan baru dari nama yang sama. Ibu Wati. Kalimatnya pendek, tutup dengan gelas. Aku menoleh ke meja. Ada gelas plastik besar bekas es teh. Aku balikan. Kututupkan di atas cincin. Klik, kecil terdengar saat gelas menyentuh meja. Cincin tidak lagi terlihat. Laki-laki di luar geram pelan. Apa yang kamu tutup? Catatan ronda, jawabku. Suaraku kubuat biasa, tidak menantang. Pak RT minta rapi. Ia berpindah posisi, memutari pos setengah lingkaran, mencari celah gelap. Bau jaket basah makin dekat dari sisi pagar. Dari dapur rumahku, kaca jendela menggeser pelan. Krek. Sekali. Hening lagi. Dingin merayap dari punggung ke telapak tangan. Aku memilih bicara untuk menahan waktu. Kalau bapak dari keluarga duka, sebut nama lengkap almarhumah dan tanggal lahirnya. Ia diam sepersekian detik. Nafasnya terdengar lebih cepat, lalu kembali pelan. Tidak usah ribet, katanya. Saya ini orang kepercayaan. Kamu juga tahu. Aku tidak menanggapi. Kamera tetap merekam. Senter di tangan kiri kutarik sedikit lebih tinggi. Cahaya menyapu sebagian lehernya. Ada kalung kain kecil di dalam kerah, basah menempel. Ujungnya seperti tali peluit, tapi tidak ada peluitnya. Remaja itu menelan ludah. Berbisik lagi, kayaknya, itu kernet gali. Ia tidak menyebut nama. Matanya turun. Ponselku bergetar lagi. Ngetong, tulis pesan itu. 1 kata. Aku melirik kentongan kayu di dinding pos. Tali pemukulnya kusut, tapi masih kuat. Aku mengangguk kecil. Mas, siap ya? Bisikku ke remaja. Ia mengangguk, meski wajahnya pucat. Pak, kataku lebih keras, tetap sopan. Saya jaga sesuai tugas. Kalau perlu,
Besok siang saja diurus. Tidak bisa besok, balasnya cepat. Langkahnya maju setapak, batas sepatu hampir kena cahaya. Sekarang, aku menggeser kaki mendekat ke kentongan. Tangan kiri tetap memegang senter. Tangan kananku taruh di tali pemukul. Maaf, kataku. Saya tidak bisa padamkan. Detik itu, ia menerobos setengah langkah ke cahaya. Niatnya jelas, meraih meja. Wajahnya terbuka sepersekian detik. Aku angkat ponsel lebih tinggi. Rekaman jalan. Senter ikut naik. Mataku menangkap utuh. Garis luka di bawah mata, alis tebal, kumis tipis, kulit basah mengkilap, tatapannya tegal. Ia melihat gelas di meja. Tangannya menyambar. Aku memukul kentongan sekali. Keras. Tong. Suaranya meledak di gang sempit. Laki-laki itu kaget. Tangan terpental ke pinggir gelas. Gelas bergeser 1 senti tapi tidak jatuh. Ia mundur seperempat langkah, refleks menutup muka dari cahaya. Dari arah rumah duka, suara orang berhenti sejenak. Ada apa? Terdengar samar. Aku pukul lagi. Tong. Remaja di sampingku ikut berteriak. Suaranya pecah. Pak RT. Suara sandal dan kursi dari rumah duka langsung bergerak. Lampu-lampu teras menyala satu-satu. Ada langkah bapak-bapak mendekat. Kentongan dari arah pos satunya menjawab 2 kali. Cepat. Tong. Tong. Laki-laki itu sadar keadaan berubah. Ia mundur ke gelap, membalik badan, lalu berjalan cepat ke arah gang lain. Tidak lari, tapi tergesa. Bau kreteknya tertinggal tipis. Aku mengejar sampai batas cahaya pos. Tidak lebih. Kamera tetap menyala. Siluetnya terekam menjauh, topi hitamnya jelas, jaket hujannya memantul kecil. Pak RT datang bersama 2 warga. Nafas mereka masih teratur. Ada apa, Yud? Aku menunjuk meja dan arah orang itu pergi. Ada yang minta lampu barat dipadamkan. Mau ambil barang di meja. Saya sudah rekam wajahnya. Pak RT menatap gelas di meja. Barang apa? Pelan-pelan kubuka gelas. Cincin kuning pudar menyala kecil di bawah lampu. Ukiran bunganya jelas. Huruf W di perut cincin terlihat tegas. Bau anyir tanah basah masih ada, tapi lebih ringan. Wajah Pak RT berubah tegas. Kunci pos. Jaga lampu. Jangan ada yang ambil sebelum keluarga datang. Ia melihat remaja di sampingku. Kamu ikut saya. Tunjukkan jalur orang itu. Remaja itu mengangguk cepat. Pak RT menoleh padaku. Yud, kirim videonya ke saya dan ke grup warga. Sekarang. Lampu jangan padam. Siap, Pak. Aku kirim video. Barusan terkirim. Ponselku bergetar lagi. Pesan baru dari Ibu Wati. Terima kasih. Nanti adik datang. Aku menatap pos, cincin, dan jalan gelap yang barusan menelan langkah orang tadi. Dingin malam meresap pelan, tapi di dada ada hangat tipis. Bukan berani. Lebih kesadar bahwa lampu yang sederhana bisa menahan banyak hal. Di dapur rumahku, jendela tidak berbunyi lagi. Hening kembali. Hanya rintik di atap pos, dengung genset yang stabil, dan salawat dari rumah duka yang kembali mengalun pelan. Jam menunjukkan hampir 10:30. Hujan tinggal rintik. Dengung genset stabil, tapi kadang turun tipis seperti ditarik sesuatu. Salawat dari rumah duka masih mengalun. Cincin di bawah gelas plastik tetap di tengah meja pos, memantulkan cahaya kuning yang tenang. Dari ujung gang, 2 sosok mendekat. Langkahnya rapi, bukan menyelinap. Seorang perempuan muda berkerudung hitam dan seorang bapak tua berkopiah. Bau minyak kayu putih tipis lebih dulu sampai. Aku berdiri. Assalamualaikum. Perempuan itu menunduk. Suaranya pelan tapi mantap. Saya Rika, adiknya Bu Wati. Kulit di tengkuku meriang kecil, bukan takut, lebih ke lega yang tiba-tiba. Aku jawab salam. Pak RT belum balik dari mengejar arah orang tadi. 2 warga yang tinggal di pos sebelah ikut mendekat, menjaga jarak. Maaf malam-malam, Rika melanjutkan. Saya dapat kabar ada cincin. Kakak saya biasa pakai itu setiap hari. Matanya ke gelas plastik. Boleh saya lihat? Aku menatap 2 warga.
Mereka mengangguk singkat. Pelan-pelan kubuka gelas. Cincin kuning pudar muncul lagi. Ukiran bunga di pinggirnya rapi. Huruf W kecil jelas. Rika menahan napas sebentar, lalu istighfar pelan. Betul, katanya nyaris berbisik. Ini peninggalan ibu. Kakak tidak pernah lepas. Waktu dikafani, keluarga minta, jangan dipakaikan. Tapi tadi sore ada keluarga yang ngotot bilang dipakaikan sebentar saja, nanti diambil lagi. Saya terlalu capek buat bantah. Matanya berkaca. Dia menoleh ke bapak tua di sampingnya. Pak D, ini cincinnya. Bapak tua itu mengangguk pelan. Simpan dulu di pos. Besok pagi baru diserahkan resmi. Malam ini jangan ada yang bawa pulang. Biar jelas di depan warga. Aku mengangguk. Siap, Pak D. Kututup lagi cincin dengan gelas. Rika menepuk ujung meja 2 kali seperti menguatkan. Di saat itulah ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Nama pengirim di layar masih, Ibu Wati. Jaga kabel barat. Aku refleks menoleh ke sisi genset. Kabel ke tiang lampu barat lewat pada pipa besi, lalu turun sedikit melewati tanah becek di dekat pagar. Kulihat bayangan kecil bergerak di tanah. Bukan kucing, bukan tikus. Seperti tangan dengan sarung tangan gelap menyentuh pipa, cekatan, lalu menghilang di balik batu bata tumbuh lumut. Sebentar, kataku. Aku ambil senter, kuarahkan ke pangkal pipa. Ada bekas goresan baru, basah. Bau plastik hangus tipis tercium. Genset batuk 1 kali. Lampu barat redup sepersekian detik. Pak D mendekat. Ada yang ganggu. Sepertinya kabel disayat. Jawabku pelan. Baru sedikit. Rika memegang lengan kerudungnya erat. Nafasnya tertahan. Mas, tadi yang minta lampu dipadamkan itu, suaranya saya pernah dengar. Ia tidak menyebut nama. Bahunya menegang. Aku jongkok, menyorot senter ke bawah pipa. Ada serpih plastik kecil jatuh di tanah. Licin, masih hangat. Ujung kabel terlihat lecet. Kain hitam tipis, mungkin kain masker, tersangkut di kawat pagar. Di balik pagar, tanah baru kubur masih basah, memantulkan cahaya. Angin lewat membawa bau anyir besi pagar dan wangi Kamboja samar. Satu bunga putih jatuh, menyentuh pagar, lalu pelan menempel di kawat, basah. Dari arah rumahku, jendela dapur berderit sekali. Krek. Lalu diam. Dari kuburan, suara langkah pelan menyapu tanah. 1, 2, 3. Berhenti tepat di balik tembok rendah. Dingin masuk dari sela-sela jaket seperti air. Aku menelan ludah. Rika, Pak D, agak mundur ke dekat meja, pintaku. Mereka menurut. 2 warga berdiri di sisi kanan dan kiri pos. Masing-masing memegang senter. Aku memegang handle genset dengan 1 tangan, siap menepuk kalau dengung turun. Detik berikutnya, lampu barat mendadak meredup lebih lama daripada tadi. Genset merintih 2 kali. Dari bawah pipa, bunyi, krek, pelan seperti plastik ditarik. Aku sorot senter. Di sela batu bata dan tanah, sesuatu bergerak cepat, lenyap, lalu muncul lagi di sisi lain, setinggi lutut. Aku memburu ke arah itu setengah langkah. Senter stabil. Refleks menahan napas. Cahaya menangkap ujung pisau cutter kecil yang basah. Lalu kilat itu hilang ditarik ke dalam gelap. Aku memukul badi genset dengan telapak tangan. Dung. Dengung naik lagi. Stabil. Lampu barat kembali terang. Di saat yang sama, kentongan dari posisi gang bersuara 2 kali. Tong. Tong. Suara sandal warga tergesa dari arah rumah duka mendekat ke ujung. Pak RT muncul bersama 2 bapak lain. Keringatnya bercampur air rintik. Mana? Tanyanya pendek. Di bawah pipa. Pak, tadi ada tangan. Jawabku cepat. Pisau kecil. Pak RT memberi aba-aba. 2 bapak mengitari pagar sisi kanan. 1 lagi ke arah kiri, memotong jalur ke gang kecil samping. Aku tetap di pos, menahan handle genset. Rika berdiri di sisi meja. Pak D menggumamkan doa pendek-pendek. Salawat dari rumah duka terus mengalun, jadi latar yang menenangkan di telinga. Tiba-tiba, dari balik pagar tembok rendah, suara tok, tok, tok terdengar lagi. Bukan dari kain, bukan dari pipa,
Dari permukaan batu nisan yang paling dekat, seperti seseorang mengetuknya pelan 3 kali dengan kuku. Ritmenya seimbang. Hening setelahnya terasa tebal. Rambut halus di lengan meremang. Rika menutup mulut. Air matanya jatuh sekali. Aku mengangkat senter setinggi dada, menyapu garis tanah baru. Tidak ada orang berdiri. Hanya bekas telapak kecil yang tadi sempat kulihat, kini tertutup setengah oleh air. Lalu, di bibir parit, sesuatu bergerak pelan dari gelap ke cahaya. Ujung kain putih yang kotor lumpur, terseret seperti ditarik angin. Ujungnya menyentuh kawat pagar, lalu berhenti. Bau kapur baru samar muncul sekejap, memotong bau anyir. Pak RT berhenti melangkah. Ia menatap kain putih itu, lalu menoleh ke kami. "Jangan panik," katanya tegas. Suaranya rendah tapi jelas. "Jaga lampu, kentongan siap." Aku mengangguk, menempelkan telapak ke badi genset, merasakan getarnya di kulit. Detik itu ponselku kembali bergetar. Pesan baru, masih dengan nama yang sama. "Sebentar lagi, tahan." 2 kata terakhir seperti ditulis dengan tenang. "Tahan." Dari arah gang samping, suara sandal warga terdengar lebih cepat. "Dapat!" teriak seseorang pelan. Bayangan 2 orang bergerak di balik rumah tetangga. Lalu terdengar bentakan, bukan keras, tapi cukup. "Diam!" Langkah diseret. Pisau kecil dilempar bunyikan, ting, di aspal, jauh dari kami. Rika menutup mata, menangis sekali, lalu mengusap pipi cepat. "Alhamdulillah," bisiknya. Aku tidak menurunkan senter. Genset tetap kupegang. Lampu barat tidak padam. Cincin di bawah gelas tetap di meja, seolah mengawasi pusat kecil dari semua ini. 2 menit kemudian, orang yang tadi menyelinap di gelap didorong pelan ke cahaya pos. Jaket hujan hijau tua, topi hitam, kumis tipis, bekas luka kecil di bawah mata kanan. Sama persis dengan yang terekam ponselku. Nafasnya cepat. Bau rokok basah dan lumpur menempel di baju. Di tangan kirinya, bekas tanah basah setinggi pergelangan. Pak RT berdiri tegak. "Kamu minta lampu padam?" "Ya." Suaranya datar, tidak marah. Orang itu melirik cincin di bawah gelas, lalu menunduk. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada jawaban. 2 warga memegang lengannya. Tidak keras, tapi mantap. Di saat itu, dari arah kuburan, sekali lagi terdengar, tok, tok, tok. 3 ketukan pelan, rapi. Setelah itu, angin lewat membawa wangi Kamboja yang dingin tapi bersih. Tidak ada langkah susulan. Tidak ada desis. Hanya lampu barat yang tetap menyala, dengung genset yang kembali rata, dan rasa di dada yang seperti diikat kencang lalu dilepas setengah. Pak RT menghela napas. "Bawa ke pos RW. Biar ditanya pelan-pelan," katanya. 2 warga mengangguk. Orang itu digiring, melewati batas cahaya, menghilang ke arah gang. Aku memandang cincin yang masih tertutup gelas, lalu menoleh pada Rika dan Pak D. Rika mengangguk kecil. "Terima kasih, Mas." Suaranya putus-putus. "Malam ini, tolong lampunya sampai tuntas." Aku tersenyum tipis, menahan sisa gemetar di tangan. "Insya Allah, sampai subuh pun saya jaga." Di telingaku, salawat dari rumah duka kembali teratur. Dengung genset jadi teman. Dan untuk pertama kalinya malam itu, udara dingin terasa tidak menggigit. Hanya dingin biasa di kampung yang basah. Namun di kepala, pesan singkat terakhir menempel jelas. "Tahan." Karena ternyata, yang paling menakutkan bukan hanya yang merayap dari kuburan, tapi juga yang menunggu lampu padam untuk bekerja. Lampu kecil itu jadi batas. Dan tugas itu belum selesai. Jam menunjukkan 11 lewat sedikit. Hujan tinggal rintik. Lampu barat stabil. Cincin tetap di bawah gelas. Rika dan Pak D duduk di bangku pos, tenang tapi siaga. 2 warga menjaga sisi pagar. Dengung genset rata, tapi kadang turun setitik lalu kembali. Dari arah dapur kontrakanku, kaca jendela berderit pelan. Krek. Sekali. Diam. Aku menoleh ke warga. Saya cek sebentar bagian belakang. Lampu tetap nyala. Kataku. Pak D mengangguk. Hati-hati. Jangan lama. Aku berjalan menyusuri sisi rumah dengan senter mengarah ke tanah. Bau lumpur lembab menguat.
Di dekat jendela dapur, tanah becek terganggu seperti baru diinjak. Ada jejak sandal kecil miring, tertimpa air tipis. Di kusen jendela, kuncinya tidak patah, tapi posisi gerendelnya berubah setengah. Seperti dipaksa, lalu gagal. Besi kecil di ambang tergores. Aku sentuh pelan. Masih dingin. Di bawah kusen, sesuatu memantul kena senter. Benda logam kecil seukuran kuku. Aku jongkok. Itu sekrup pendek dengan kepala bulat. Ada sisa plastik hitam menempel di ulir. Seperti dari pegangan cutter. Aku masukkan ke kantong. Di lantai dapur, kulihat garis lumpur sangat tipis. Bukan langkah masuk. Hanya ujung sandal menyentuh. Lalu batal. Kursi plastik bergeser setengah senti. Crack. Tidak ada barang hilang. Aku mundur perlahan. Assalamualaikum. Lirihku ke arah pagar kuburan. Saya jaga. Tidak padam. Angin lewat sebentar, membawa wangi Kamboja ringan. Ujung ranting menetes ke tanah. Rintik menabur atap seng dapur. Suaranya rapat lalu jarang. Kembali di pos, Rika melihat wajahku. Ada? Tanyanya pelan. Jejak sampai jendela. Tapi tidak masuk. Jawabku. Kuncinya digeser. Gagal. Aku menunjukkan sekrup kecil. Warga mengangguk. Nanti kita cocokkan di pos RW, katanya. Ponselku bergetar. Pesan baru dari nama yang sama. Tambah lampu cadangan. Aku menoleh ke panel. Ada satu colokan bebas. Di pojok pos tersandar lampu sorot kecil simpanan ronda. Aku colokkan dan arahkan ke bawah pipa kabel. Menyapu jalur tanah yang tadi jadi tempat tangan itu muncul. Cahaya putih menutup sudut gelap. Genset merespons. Dengung sedikit naik lalu stabil. Jam mendekati 11:30. Salawat di rumah duka mencapai bagian penutup. Hening sebentar. Warga yang keliling gang lewat depan pos. Aman? Tanya mereka pelan. Aman, jawabku. Lampu stabil. Tiba-tiba, ponselku getar lagi. 2 pesan berturut-turut. Jangan tinggalkan meja. Yang satu lagi belum jauh. Aku refleks menoleh ke cincin. Masih di bawah gelas. Rika menatap gelas itu dengan tangan saling menggenggam. Pak D duduk tegak. Mata ke pagar. Bibirnya pelan membaca doa. Dari arah gang samping, langkah sangat pelan terdengar. Bukan seperti tadi yang mantap. Ini ragu-ragu, berhenti, lalu maju lagi 2 tapak. Senter warga dari sisi gang menyapu singkat. Tidak menangkap orang. Bau rokok tidak ada. Yang datang kali ini tanpa bau. Hanya dingin yang naik dari lantai semen ke telapak kaki. Aku menggenggam gagang kentongan. Senter kuarahkan ke setinggi lutut. Siapa di sana? Tanyaku tenang. Sunyi. Hanya rintik di talang dan dengung genset. Mas? Suara remaja SMK itu tiba-tiba muncul dari balik tembok pendek. Ia melangkah maju ke cahaya. Wajahnya pucat. Tadi saya antar Pak RT. Saya mau bilang satu hal. Napasnya pendek. Yang nyuruh cincin dipakaikan waktu memandikan jenazah. Orang yang barusan ditangkap sama teman satu lagi. Mereka bertiga sempat bisik-bisik. Kodenya ketuk 3 kali kalau lampu padam. Pak D menatap remaja itu. Kamu dengar jelas. Remaja mengangguk. Iya, Pak D. Di samping tenda. Saya pura-pura ambil galah. Aku menarik napas panjang. Di kepalaku, 3 ketukan malam ini seperti berpindah tempat. Dari pagar, dari nisan, dari jendela. Bukan untuk menakuti. Lebih mungkin sebagai pola yang mereka pakai untuk mulai bergerak. Rasanya pahit di lidah, tapi tegas. Baik, kataku. Berarti lampu ini pagar kita. Tidak boleh padam. Rika mengusap mata, lalu menatap gelas. Mas Yudi, maaf. Tadi sore saya capek. Ada yang ngotot. Saya tidak sanggup melawan. Seharusnya cincin tidak dipakai. Suaranya pecah tapi jelas. Aku menggeleng pelan. Sekarang kita jaga sampai pagi. Besok serahkan resmi. Biar tertulis. Tidak ada yang salah kirim. Pak D mengangguk. Begitu. Ponselku bergetar lagi. 1 kalimat pendek. Seperti titik untuk malam ini. Sebentar lagi adzan.
Aku melirik jam. Memang sebentar lagi masuk tengah malam menuju dini hari, waktu sunyi paling rapat. Aku balas satu kata, baik. Beberapa menit berikutnya, udara seolah menahan napas, lalu perlahan mengendur. Tidak ada langkah mendekat, tidak ada kabel disentuh. Lampu barat tidak berkedip. Senter cadangan tetap menyapu pangkal pipa. Genset sekali dua kali merendah, tapi balik lagi. Aku duduk, menjaga jarak satu lengan dari meja. Rika bersandar sebentar, matanya memerah, tapi tidak tertutup. Pak D tetap membaca doa. Menjelang 12 lewat, dari arah kuburan terdengar bunyi tipis, bukan ketukan. Lebih seperti gesek kain yang diangkat angin, mengusap kawat sebentar, lalu berhenti. Wangi Kamboja lewat sekali, singkat. Di hidungku, bau anyir besi pagar melemah. Hening turun seperti lantai yang akhirnya rata. Di seberang, kaca dapur rumahku tidak berbunyi lagi. Di grup warga, Pak RT mengabari, yang kedua sudah diamankan. Besok pagi kita musyawarahkan. Banyak emoji jempol masuk. Aku jawab pendek, siap. Aku menatap cincin di bawah gelas. Ujung huruf W samar terlihat lewat plastik buram. Rika memegang ponsel, kunci layar terbuka. Foto profil di satu chat adalah wajah Bu Wati tersenyum dengan latar dapur kampung. Rika melirikku, "Mas, nomor yang kirim pesan ke Mas, namanya apa?" Aku mengangkat ponsel. Di layar, masih tertulis, Ibu Wati. Rika menghela napas. Nomor itu nomornya almarhumah. HP-nya di rumah duka. Saya pegang. Tapi saya baru kirim pesan setelah 10:30, waktu saya dapat kabar cincin. Ia mengangkat ponsel. Yang sebelum itu, bukan dari saya. Aku menatap layar lebih lama. Tulang punggungku merinding pelan. Bukan takut yang meledak, lebih kedingin yang rapi. Aku mengangguk. Baik, Mbak. Nanti jam 3 kita cocokkan riwayatnya. Rika tidak menambahkan apa-apa. Ia menatap gelas. Pak D menutup doa dengan hamdalah pelan. Malam menurun lagi, selapis demi selapis. Tugas belum selesai, tapi arahnya semakin jelas. Lampu tetap menyala, dan kami bertiga duduk menghadap kuburan, menahan sunyi dengan tugas kecil yang tidak boleh salah. Jam hampir pukul 12. Hujan tinggal titik-titik. Lampu barat stabil. Genset berdengung rata. Cincin tetap di bawah gelas di tengah meja pos. Rika duduk tegak. Pak D masih melafazkan doa pendek berulang. Pak RT mengirim kabar di grup. Satu orang sudah diamankan. Yang kedua menyusul. Foto gelap dikirim. Siluet jaket hujan hijau tampak jelas. Aku kirim balasan singkat. Di pos aman. Dari arah rumah duka, anak remaja musola datang membawa buku tahlil dan pulpen. Titip catat nama, katanya. Biar besok pagi ada daftar yang hadir malam ini. Ia menaruh buku di sudut meja. Kertasnya lembab tipis. Aku menulis, Yudi, pos ujung, jaga lampu barat. Pak D ikut menulis. Rika menulis, Rika, adik almarhumah. Aku menutup buku. Saat pulpen diangkat, ponselku bergetar. Pesan baru, nama pengirim tetap, Ibu Wati. Jangan jauh dari meja. Sinyal turun. Kalau padam, baca keras. Kalimatnya pendek, tegas. Rasanya seperti instruksi dapur yang rapi. Aku berdiri. Saya cek panel sebentar, kataku ke Pak D. Ia mengangguk. Aku merapat ke genset. Kabel ke lampu barat lewat pipa besi. Turun ke tanah, lalu naik ke tiang. Kulihat lagi bekas sayat kecil tadi. Masih utuh. Lampu sorot cadangan tetap menyapu pangkal pipa, menutup celah gelap. Bau plastik hangus sudah hilang. Tinggal bau tanah basah dan besi pagar yang anyir tipis. Remaja SMK yang tadi kembali dari arah rumah duka. Nafasnya sudah teratur. Pak RT minta cek daftar gali siang tadi, katanya. Ia membuka halaman yang ditandai klip kertas. Tertulis 3 nama penggali, 1 kernet, dan 1 koordinator pemakaman. Nama koordinator membuat Rika mendesah kecil. Dia yang maksa cincin dipakai, katanya pelan. Ada tanda paraf di samping namanya. Aku menahan diri untuk tidak marah.
Catat dulu, kataku, biar besok resmi. Remaja itu mengangguk. Sinyal di ponselku turun 2 bar, naik 1 bar, turun lagi. Aplikasi chat sempat beku beberapa detik. Dengung genset merendah tipis, lalu naik lagi. Aku menepuk badinya sekali. Dung, stabil. Dari arah kuburan, terdengar suara gesek tanah pendek. Tidak berulang. Seperti orang menapak pelan dan berhenti. Angin lewat membawa wangi Kamboja tipis. Tidak ada bisikan. Tidak ada bayangan bergerak di balik tembok. Hanya gelap yang rata. Rika memandang ke pagar. Matanya basah, tapi tenang. Jendela dapur kontrakanku tidak berbunyi lagi. Tapi di ambang pintu belakang, ada sisa jejak lumpur kecil yang tadi belum kulihat. Jejak itu mengarah ke arah pos. Lalu putus setengah meter sebelum meja. Seolah orang itu ragu dan mundur. Aku foto cepat. Simpan. Ponselku bergetar lagi. Pesan pendek. Kalau ada yang minta gelas dibuka, tolak. Aku menatap gelas. Di bawahnya, garis kecil huruf W samar terlihat. Aku menarik napas. Siap. Balasku 1 kata. Pak D mencondongkan badan. Yud. Kalau sinyal benar-benar putus, kamu azan kecil saja. Biar warga paham ada tanda. Aku mengangguk. Siap, Pak D. Jam melewati 12. Salawat di rumah duka berhenti. Lalu doa penutup. Suara sandal terdengar lebih renggang. Sebagian pulang bergantian. Sebagian tinggal. Di pos, kami bertiga tidak bergerak jauh. 2 warga di sisi pagar juga tetap. Tiba-tiba, dengung genset turun lebih panjang daripada sebelumnya. Lampu barat meredup. Senter cadangan masih menyapu pangkal pipa. Punggungku menegang. Bismillah, kataku. Telapak tanganku menekan badi genset. Dung. Dengung naik lagi. Lampu kembali terang. Di waktu yang sama, dari gang kecil sebelah kiri, sebuah motor matic melintas pelan tanpa lampu. Knalpotnya sengaja ditahan. Lewat sekali, lalu mati beberapa meter setelah pos. Sunyi. Remaja SMK menoleh. Dengar? Bisiknya. Aku mengangguk. Hidungku menangkap bau bensin tipis yang tidak tuntas. Sinyal ponsel turun 1 bar lagi. Notifikasi yang tadi masuk hilang sesaat. Balik lagi. Aku menatap layar. Tiba-tiba ada panggilan suara masuk dari nama yang sama. Ibu Wati. Aku tarik napas, tekan jawab, taruh di telinga. Hening 3 detik. Lalu suara statis tipis. Setelah itu suara perempuan sangat pelan. Seperti jauh di kamar tertutup. Lampu, jangan padam. Meja, jangan ditinggal. 2 kalimat pendek, lalu putus. Panggilan beralih ke gagal. Ujung jariku dingin. Aku memandang Rika. Barusan telepon masuk, kataku pelan. Rika menggenggam ponselnya sendiri. HP kakak ada di ruang tamu rumah duka. Tidak dipakai, katanya jujur. Pak D mendengar. Wajahnya datar. Ia menutup dengan hamdalah pendek. Aku mengatur napas. Baik, kita tetap di sini. Sampai subuh. Pak D mengangguk. Rika mengusap pipi sekali. Matanya kembali ke gelas. Beberapa menit setelah panggilan itu, 2 bapak dari sisi pagar kembali. Gang kiri aman, kata satu. Yang tadi bawa motor, sudah disetop warga di ujung. Bukan orang sini. Alasan salah jalan. Pak RT menyusul dengan 2 orang lagi. Mereka bicara pelan. Tidak meledak. Semua rapi. Cincin tetap di tengah meja. Tertutup gelas. Lampu barat tetap menyala. Menjelang 12:30, udara seperti melonggar. Rintik makin jarang. Anyir besi melemah. Wangi Kamboja tinggal sisa. Sinyal ponsel stabil di 2 bar. Dengung genset rata. Di halaman buku tahlil, tinta yang tadi lembab kini kering. Di bawah namaku, ada ruang kosong lebar. Aku menatap ruang itu lama. Rasanya seperti baris yang menunggu isi. Bukan dari kami, dari yang tadi sudi mengingatkan. Tapi pena di tanganku berat. Tidak untuk menuliskan itu. Rika memecah hening. Mas Yudi, suaranya datar, tapi hangat. Kalau besok selesai,
Saya mau minta tolong satu lagi. Antarkan cincin ini ke rumah ibu saya. Biar disaksikan tetangga. Aku mengangguk. Siap. Pak D mengangguk. Biar terang semuanya. Aku menoleh ke arah kuburan. Pohon Kamboja berdiri basah. Tidak ada gerak. Tidak ada tanda. Hanya dingin yang wajar. Hanya malam yang berjalan pelan. Di dadaku, ada rasa cemas yang mulai turun. Tapi aku tidak kendor. Tugas belum selesai. Di telinga, kalimat terakhir dari panggilan barusan masih jelas. 2 kalimat sederhana. Lampu, jangan padam. Meja, jangan ditinggal. Kalimat yang rasanya seperti kebiasaan dapur. Seperti ucapan seorang ibu. Bukan untuk menakuti. Untuk menjaga. Aku menegakkan punggung. Menggenggam gagang kentongan. Menatap gelas. Sampai subuh. Batinku. Kita tahan di sini. Jam menunjuk 12:30 lewat. Hujan tinggal titik. Lampu barat tetap menyala. Cincin masih di bawah gelas. Genset berdengung rata, namun jarum bensin mendekati garis merah. Rika duduk tegak, kedua tangannya saling menggenggam. Pak D menatap pagar, bibirnya pelan membaca doa. Ponselku bergetar. Pesan pendek muncul lagi dengan nama yang sama. Jangan padam. Isi bensin dengan terang. 2 kalimat. Jelas. Aku menghela napas. Pak D, bensin menipis. Kalau mesin mati, lampu ikut padam, kataku. Suaraku terdengar di telingaku sendiri, datar tapi tegang. Pak D mengangguk. Kita siapkan cahaya cadangan. Warga panggil motor. Nyalakan lampu ke arah barat. Cepat, rapi. Rika berdiri. Saya pegang gelas ini. Tidak ada yang ambil, katanya. Suaranya mantap, meski mata basah. 2 warga berlari kecil memanggil tetangga. Dalam 1 menit, 2 motor berdiri di sisi pos. Lampu depan diarahkan ke tiang barat. Cahaya putih merobek gelap. Senter cadangan tetap menyapu pangkal pipa. Aku memegang jerigen kecil. Bau bensin naik tipis, bercampur anyir besi pagar dan wangi Kamboja sisa malam. Bismillah, kataku pelan. Aku putar keran, kurenggangkan tutup tangki. Dengung genset turun setitik. Lampu barat berkedip sekali. 2 motor menaikkan gas sebentar. Cahaya mereka menahan gelap. Rika berdiri di sisi meja, kedua telapak menahan gelas agar tidak bergeser. Nafasnya terdengar teratur. Dari arah kuburan, suara gesek tanah terdengar sekali, pendek, lalu diam. Hawa dingin lewat di belakang tengkuk, tidak menusuk, hanya mengingatkan. Pak D menegakkan punggung. Saya azan pelan. Kalau ada yang dengar, itu tanda kita sedang jaga, katanya. Ia mengumandangkan azan lirih, rapi, tidak meninggi. Kalimat demi kalimat mengalun di udara lembab. Di telingaku, suaranya menenangkan. Sambil azan, aku menuang bensin cepat tapi hati-hati. Setengah jerigen masuk. Dengung genset naik lagi, lalu stabil. Lampu barat berhenti berkedip. 2 motor menurunkan gas. Cahaya mereka tetap menahan sisi gelap bawah tiang. Selesai azan, Pak D menutup dengan doa singkat. Rika menghela napas panjang. Alhamdulillah, bisiknya. Saat itulah ponselku berdering. Panggilan suara. Nama pemanggil tidak tersimpan. Suaranya langsung masuk. Laki-laki, datar. Matikan lampu barat. 5 menit saja. Aku menatap pagar. Siapa ini? Koordinator pemakaman. Jawabnya cepat. Saya mau cek sesuatu. Aku tekan tombol rekam. Kalau benar, sebut nama lengkap almarhumah, kataku tenang. Ia hening 1 detik. Tidak usah tanya macam-macam. Sambungan itu putus sendiri. Nada sibuk menggantung dingin. Hidungku menangkap bau bensin yang masih terbuka. Aku rapatkan tutup tangki. Kulap sisa bensin di bibirnya. Jerigen kutaruh di bawah meja. Remaja SMK muncul lagi di mulut gang. Mengangkat tangan memberi kode. Pak RT sudah di pos RW, ucapnya pelan. Orang yang kedua sudah ditahan. Yang telepon itu, suaranya mirip koordinator. Aku mengangguk. Videonya sudah kukirim. Rekaman telepon nanti kuserahkan. Detik berikutnya,
dari belakang pagar, terdengar 3 ketukan rapi. Tok, tok, tok. Tidak keras, tidak menuntut. Setelah itu hening. Hawa dingin turun sebentar, seperti angin lewat di selasar, lalu pergi. Rika memegang gelas lebih kuat. Ada yang mendengar, bisiknya nyaris tak terdengar. Genset kini berdengung mantap. Lampu barat terang merata. 2 motorku minta tetap siaga 10 menit, lalu boleh kembali. Warga yang mengelilingi sisi pagar melaporkan jalur kiri dan kanan aman. Bau plastik hangus tidak ada lagi. Kabel bersih. Pipa kering di bagian yang tersorot. Rika duduk. Mas Yudi, suaranya kembali landai. Kalau subuh sudah dekat, saya minta izin bawa cincin ini ke pos RW. Biar tertulis, lalu besok pagi diserahkan resmi. Saya tidak mau ada cerita di belakang. Siap, jawabku. Pak D mengangguk. Nanti kita bertiga yang antar. Jam merayap ke pukul 1. Rintik semakin jarang. Sinyal ponsel naik 2 bar, turun 1 bar, lalu mantap. Grup warga mengirim kabar. Pos timur aman, tulis 1. Pos tengah aman, tulis yang lain. Pak RT menambah. Jaga sampai jam 3. Setelah itu gantian. Aku menatap cincin di bawah gelas. Huruf W kecil samar terlihat. Punggungku tidak lagi tegang seperti tadi. Tapi aku tidak kendor. Tugas belum selesai. Di telinga, gema azan pelan Pak D masih terasa. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar sekali lagi. 1 kalimat muncul. Terima kasih. Sampai adzan subuh. Nama pengirim tetap sama. Ibu Wati. Rika menatap layar ponselku. Matanya berkaca. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menarik napas, lalu menatap lampu barat yang stabil. Pak D menutup mushaf kecilnya, memindahkannya ke dekat gelas, seakan menambah penyangga kecil di meja. Malam menurun setingkat. Pohon Kamboja diam, bunganya basah. Anyir besi pagar tinggal tipis. Di kejauhan, anjing menggonggong 2 kali, lalu diam. Dengung genset rata. Lampu barat tidak berkedip. Aku mengatur duduk, menggenggam gagang kentongan. Di kepala, ada rencana pendek. Jam 2 lewat sedikit kami menuju pos RW dengan pengawalan. Rekaman telepon dan video kuserahkan. Cincin dicatat. Buku tahlil ditandatangani. Setelah itu, aku kembali ke pos sampai subuh. Sederhana, rapi. Tapi sebelum semua itu, ada satu hal yang belum terjawab. Pesan-pesan yang datang lebih dulu, sebelum siapapun di rumah duka sempat menulis. Pertanyaan itu kutaruh di sudut kepala. Dingin, tidak mendesak. Nanti pagi, setelah terang, akan kubuka pelan-pelan. Dengan terang yang cukup, dengan saksi yang lengkap. Menjelang jam 2, kami bertiga, aku, Rika, dan Pak D, mengantar cincin ke pos RW. 2 warga mengawal dari depan. 2 warga lagi menutup belakang. Lampu barat tetap menyala. Genset kutitip kedua bapak yang jaga gantian. Mereka menaruh motor menghadap tiang, siap menyorot jika perlu. Di pos RW, Pak RT, 2 pengurus, dan petugas ronda sudah menunggu. Meja kayu disiapkan. Buku catatan dibuka. Cincin dikeluarkan dari bawah gelas, lalu dimasukkan ke kantong segel transparan. Tanda tangan dilakukan satu persatu. Rika menunduk saat menulis namanya, tapi suaranya mantap saat berkata, "Besok pagi saya serahkan ke ibu saya di rumah keluarga. Mohon disaksikan." "Siap," jawab Pak RT. Ia lalu menoleh padaku. "Yud, tadi katanya ada telepon juga." "Ada, Pak," kataku. "Minta matikan lampu barat," ngaku koordinator. Pak RW mengangguk. "Rekamannya simpan. Nanti kami serahkan." Rika membuka tas. Ia mengeluarkan ponsel almarhumah. Layarnya retak halus di sudut. "HP kakak saya ini sejak sore ada di rumah duka," jelasnya. "Saya sempat kirim pesan ke Mas Yudi setelah jam 10:30. Sebelumnya tidak." Pak RW menunjuk pengurus IT Karang Taruna. "Coba lihat. Anak muda itu paham." Ia masuk ke menu pesan dan aplikasi. Kami semua memperhatikan. Di layar, ada satu aplikasi tambahan yang namanya sederhana, jadwal pesan. Di dalamnya ada
Daftar penerima, jaga lampu barat. Nomor-nomor lama terisi. Nama baru otomatis masuk dari grup warga, termasuk nomorku, yang kemarin sore dimasukkan Pak RT saat menyusun jadwal ronda. Di bawahnya, ada beberapa template yang ditulis almarhumah sejak lama untuk mengingatkan ronda. Jangan matikan lampu barat. Tolong. Sapu lampin di pagar. Jangan tinggalin pos. Jaga kabel barat. Tahan. Sebentar lagi adzan. Semua dengan jadwal malam hari, aktif tiap kali ada pemakaman dan tahlilan. Fitur ini tidak dimatikan. Malam ini aplikasi itu berjalan sendiri, mengirim sesuai jam yang sudah disetel. Nama, Ibu Wati, muncul di ponselku karena disinkron dari grup warga. Anak Karang Taruna menjelaskan pelan, rapi. Ini bukan hal gaib, Pak. Ibu almarhumah rajin ngatur jadwal. Malam ini, aplikasinya tetap jalan. Rika menutup mulutnya sebentar. Air mata jatuh sekali. Kakak memang suka cerewet soal lampu barat, katanya lirih. Dia selalu bilang, lampu itu pagar kampung. Ternyata sampai malam ini pun, tetap jalan. Pak RT menoleh ke kami. Yang telepon minta padam barusan nomor orang itu, koordinator. Ujarnya sambil mengangkat kertas log panggilan yang sudah dicatat. Sudah kami cocokkan dengan warga yang menangkap. Nomornya sama. Semua terasa sederhana, jelas. Yang menakutkan sejak tadi malam ternyata bukan hantu. Yang paling berbahaya adalah orang yang menunggu lampu padam. Yang mengetuk 3 kali sebagai kode. Yang mencongkel kabel pelan. Yang berani datang lagi saat warga sedang berduka. Kami menyelesaikan berita acara pendek. Cincin disegel. Video dan rekaman kuserahkan. Nama-nama saksi ditulis rapi. Tidak ada teriakan. Tidak ada keributan. Hanya langkah-langkah yang tenang. Hanya pena menyentuh kertas. Satu persatu. Jam 2 lewat. Kami kembali ke pos ujung. Lampu barat masih menyala. Genset berdengung mantap. 2 bapak yang menjaga memberi hormat kecil. Aman, kata mereka. Rika duduk. Pak D membuka mushaf. Aku menatap pagar. Dingin dini hari turun seperti kain tipis. Tidak menggigit, hanya menempel. Sekitar jam 3 kurang, angin dari arah kuburan lewat pelan. Tiba-tiba terdengar 3 ketukan yang sangat halus dari batu nisan paling dekat. Tok, tok, tok. Lalu wangi Kamboja singkat. Setelah itu senyap. Tidak ada langkah. Tidak ada gesek. Aku memejamkan mata sebentar. Al-Fatihah, bisikku pelan. Adzan subuh akhirnya terdengar dari musola kampung. Rupanya malam memang bisa selesai kalau ditahan bersama-sama. Bukan karena aku berani, tapi karena kami tidak memadamkan yang harus menyala. Malam itu mengajariku amanah yang sederhana. Jangan kompromi dengan hal kecil yang kelihatan sepele. Lampu barat mungkin cuma bohlam, tapi jadi pagar untuk banyak hal. Hak jenazah harus dijaga. Rezeki jangan diambil dari kesempatan orang berduka. Kalau ada yang salah, bicarakan terang-terangan. Tulis, catat, selesaikan baik-baik. Alhamdulillah. Ya Allah, terima amal baik almarhumah Bu Wati. Jaga keluarga yang ditinggalkan. Kuatkan kami untuk menjaga amanah kecil di kampung ini. Wassalamualaikum. Kalau kisah ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Ceritakan pengalamanmu menjaga malam di kampung. Semoga jadi pengingat bersama.